Pertama, siapkan beras sebanyak 600 gram yang sudah kita cuci bersih, masukkan ke dalam rice cooker. Tambahkan 2 santan instan yang kemasan 65 ml. Daun salam 3 lembar, serai 4 batang yang sudah digeprek, air 750 ml. Garam 1 sendok makan, ini peres ya, jangan munjung. Kaldu bubuk 1/4 sendok makan, aduk-aduk. Kalau sudah, ini kita masak sama seperti kita masak nasi biasanya ya. Selanjutnya, kita siapkan bumbu halusnya ya. Ini cabai merah besar sebanyak 100 gram atau sesuai selera, bawang putih 5 siung, kemiri 5 butir, bawang merah 12 siung, jahe kira-kira 2 cm, 1 bungkus terasi. Lalu ini kita haluskan hingga halus seperti ini ya. Sebelumnya aku sudah panaskan minyak, kemudian kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Selanjutnya ini kita tumis hingga harum. Aku tambahkan daun jeruk 5 lembar, daun salam 3 lembar, aduk-aduk. Selanjutnya tambahkan gula setengah sendok makan, garam setengah sendok makan, ketumbar bubuk setengah sendok makan, lada bubuk setengah sendok makan, dan kaldu bubuk 1 sendok makan. Ini kita aduk. Tambahkan juga daging ayam yang sudah kita rebus dan disuir sebanyak 500 gram. Air 200 ml. Ini kita masak sambil diaduk. Tambahkan juga gula merah 50 gram. Air asam jawa 3 sendok makan. Aduk-aduk, ini dimasak sampai airnya menyusut. Setelah airnya menyusut, terakhir tambahkan daun bawang 3 batang sudah dipotong-potong. Kemangi ini 1 ikat yang sudah kita cuci bersih, aduk-aduk. Sebentar aja ya, ini yang penting kemanginya layu aja. Nah, seperti ini sudah, angkat dan disisihkan ya. Ini nasinya juga sudah matang. Kita aduk-aduk dulu. Untuk membungkusnya, siapkan daun pisang yang sudah kita bakar sebentar ya di atas kompor, lalu diukur. Ini ukurannya 25 x 23 cm. Aku juga butuh daun pisang ini untuk pelapisnya nanti, ukurannya disesuaikan aja ya. Selanjutnya kita akan mulai mencetak. Aku menggunakan tin wall ukuran 300 ml ya. Kemudian kita ambil ayam suwir pedasnya secukupnya aja. Ini kira-kira 2 sendok makan. Selanjutnya kita tambahkan nasinya. Lalu ini ditekan-tekan ya. Kalau sudah, ini aku letakkan di tengah seperti ini. Selanjutnya dibungkus. Nah, teman-teman bisa perhatikan pelan-pelan ya. Jadi di rumah nanti bisa dipraktekkan. Supaya lebih kuat, ini aku staples di bagian ujungnya supaya nggak geser ya. Tapi ini optional aja. Nanti kalau teman-teman nggak mau pakai staples, mau pakai tusuk gigi atau apa, nanti diusahakan sendiri di rumah ya. Kemudian ini aku lipat seperti ini. Lakukan lagi seperti tadi sampai semuanya ayamnya habis dan nasinya habis ya.
Sekarang ini akan aku bakar, beri sedikit margarin supaya lebih harum. Aku ratakan seperti ini. Selanjutnya kita ambil nasi bakarnya dan ini dibakar sebentar aja atau boleh sesuai selera ya. Untuk tingkat kematangannya boleh disesuaikan. Ini sambil dibalik-balik supaya enggak gosong. Pelan-pelan takutnya lepas ya. Kemudian ini aku balik lagi. Kalau dirasa sudah cukup matang, sudah bisa diangkat ya. Ini sudah selesai semua aku bakar ya, sudah bisa kita nikmati. Atau kalau untuk ide jualan bisa dikemas lagi ya menggunakan mika. Gimana? Bisa ya? Pertama, aku akan siapkan bumbu untuk nasinya ya. Ini bawang merah 10 siung, bawang putih 6 siung, lengkuas 5 cm, daun salam 3 lembar, serai ini kecil-kecil 4 batang. Langkah pertama, ini kita iris dulu. Semua ya kita iris. Nah, ini sudah. Selanjutnya panaskan minyak secukupnya, kemudian kita tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Setelah bawang merah dan bawang putihnya setengah matang, kita masukkan lengkuas, serai dan daun salamnya. Ini kita tumis lagi ya. Nah, seperti ini. Ini sudah layu, matikan kompor. Langsung aja ini aku masukkan beras sebanyak 600 gram yang sudah aku cuci bersih, air 850 ml, bumbu yang sudah kita tumis tadi, margarin 2 sendok makan, kaldu bubuk setengah sendok makan, garam 1 sendok makan. Ini peres ya, jangan terlalu munjung nanti keasinan. Aku aduk sebentar. Kalau sudah, ini langsung aja kita tekan tombol cooking dan biarkan hingga matang. Selanjutnya kita siapkan untuk bumbu isiannya ya. Ini bawang putih 6 siung, kemiri 4, bawang merahnya 10 siung, cabai rawit merahnya aku pakai 15 buah aja. Cabai merahnya ini aku pakai 20 buah. Kita haluskan hingga halus seperti ini ya. Selanjutnya aku sudah panaskan minyak, kemudian kita tumis. Ini ditumis hingga harum. Tambahkan daun jeruk, ini 4 lembar, aku sobek supaya wanginya keluar. Kita tumis ya sampai airnya menyusut dan harum.
Kalau bumbunya sudah wangi, masukkan cabai merah yang aku iris menyerong, daun bawang bagian putihnya aja, bagian yang hijaunya nanti terakhiran aja. Aduk-aduk sebentar. Lalu ini aku masukkan ikan tuna sebanyak 350 gram yang sudah direbus kemudian disuwir. Ini beratnya aku timbang setelah kita rebus ya. Air 100 ml, aduk-aduk. Tambahkan juga gula merah 50 gram, kaldu bubuk 1 sendok makan, lada bubuk setengah sendok teh, garam 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh. Ini diaduk-aduk. Kita masak sampai airnya menyusut ya. Nah, seperti ini sudah menyusut ya. Aku masukkan daun bawang yang bagian hijaunya. Terakhir kemangi sebanyak 2 genggam atau sesuai selera aja ya. Aduk-aduk sampai kemanginya layu. Nah, seperti ini aja sudah. Ini boleh dikoreksi rasa, nanti rasanya disesuaikan dengan selera aja ya. Ini nasinya sudah matang, sekarang kita akan aduk dulu. Sekarang ini kita bungkus ya, aku pakai 2 lembar daun pisang yang sebelumnya sudah kita bakar di atas kompor supaya nggak mudah sobek ya. Kemudian ambil isiannya kira-kira 2 sendok makan. Lanjut aku ambil juga nasinya, ini juga kira-kira 2 centong. Kemudian digulung seperti ini. Nah, untuk cara membungkusnya teman-teman bisa diperhatikan pelan-pelan aja. Nanti di rumah bisa dipraktekkan ya. Nah, seperti ini sudah selesai semua aku bungkus. Sekarang waktunya kita akan panggang ya. Ini aku akan panggang menggunakan teflon aja seperti ini. Sambil dibolak-balik supaya seluruh bagiannya itu terkena panas. Nah, seperti ini ya. Ini 4 buah sudah aku bakar dan sisanya aku masukkan ke dalam wadah. Kemudian kita tutup rapat, ini dimasukkan ke dalam kulkas sebagai stok ya. Sekarang nih aku akan coba kita buka satu. Nah, seperti ini hasilnya. Dari warnanya aja sudah menggugah selera ya. Dijamin suami dan anak-anak pasti lahap makan bekalnya. Gimana, bisa kan? Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya. Dan di-subscribe kalau kalian belum subscribe. Dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku lagi buat ide untuk nanti kita berbagi saat hari Jumat ya bun. Ini bikinnya mudah, bahannya sederhana, hasilnya cantik. Gimana, mau tahu cara aku bikinnya yuk? Saksikan ya video ini sampai selesai. Pertama aku siapkan tempe, ini 2 papan seberat 800 gram dipotong korek api kemudian digoreng.
Siapkan juga daging ayam filet. Ini aku pakai yang paha ya, sebanyak 1 kg. Ini disuir atau kalau mau cepet, boleh juga ya di chopper. Nah, seperti ini aja, sebentar aja. Kalau sudah, aku sisihkan dulu. Ini daun bawang seberat 200 gram sudah aku potong halus. Kemangi 3 ikat atau sesuai selera, boleh ditambah kalau suka. Cabai merah besar ini 350 gram, kalau mau pedas boleh dicampur cabai rawit ya. Bawang merah 250 gram, bawang putih 100 gram, kemiri ini 20 butir, aku masukkan ke sini. Tambahkan juga jahe 3 ruas yang sudah kita cuci bersih, kita campurkan juga. Terasi aku pakai 4 buah atau 4 bungkus, semuanya ini kita haluskan dengan air hingga halus seperti ini ya. Sebelumnya aku sudah panaskan minyak, ini minyaknya bekas aku goreng tempe, nggak apa-apa ya. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Ini bumbunya kita masak sampai airnya menyusut dan bumbunya matang. Selanjutnya tambahkan 12 lembar daun jeruk, 6 lembar daun salam. Kita tumis lagi. Lanjut kita tambahkan gula aren 150 gram, gula pasir 1,5 sendok makan, garam 1 sendok makan, kaldu bubuk 3 sendok makan, ketumbar bubuk 1,5 sendok makan, lada bubuk 1,5 sendok makan, air asam jawa ini 6 sendok makan. Kemudian ini kita aduk-aduk, ditumis lagi sampai bumbunya benar-benar harum ya bun. Nah, ini sudah harum, kemudian kita masukkan daging yang sudah kita chopper tadi. Jadi kalau dagingnya dicopper, teksturnya lembut seperti ini ya bun ya. Kalau mau yang bertekstur bisa disuir, sesuai selera aja. Nah, ini kita aduk-aduk. Tadi juga kan sudah kita rebus hingga matang ya, jadi nggak aku tambah air. Kemudian masukkan tempe. Tempenya juga sudah matang, jadi nggak perlu lama-lama lagi ya. Ini aku masukkan kemangi, daun bawang, lalu ini kita aduk-aduk sebentar aja, yang penting semua bahannya tercampur rata. Nah, di sini Bunda bisa cicip, kalau kurang garam boleh ditambah, kalau kurang gurih bisa ditambah MSG, sesuai selera ya Bun. Kalau sudah sisihkan dulu. Banyak 1,2 kg, serai 6 batang, daun jeruknya 5 lembar, daun salamnya juga 5 lembar, garam 2 sendok makan, santan ini 1,8 liter, aku ambil dari 1 butir kelapa yang tua ya Bun, ukurannya juga yang besar supaya nanti hasilnya lebih gurih. Nah, kalau sudah, ini aku aduk-aduk dulu sebentar. Selanjutnya, ini kita masak sambil sesekali diaduk ya Bun, sampai santannya menyusut. Untuk takaran topping yang kita buat tadi, nasinya ini dibuatnya 2 kali ya Bun, karena kualinya wajannya ini nggak muat, jadi aku buat 1,2 kg dulu, tapi setelah ini aku buat lagi ya, 1 porsi lagi 1,2 kg berasnya. Jadi kita buat 2 kali. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan, kemudian kita masukkan. Ini dikukus selama 25 menit atau hingga matang. Setelah 25 menit, nasinya sudah matang, angkat dan biarkan dulu hingga dingin ya Bun. Sekarang aku akan mulai membungkus. Ini aku pakai tin wall ukuran 350 gram. Kemudian kita beri isian lebih kurang 2 sendok makan, lalu dipadatkan. Tambahkan nasinya. Ini 2 centong sayur, aku padatkan juga. Kalau sudah padat seperti ini, langsung aja aku cetak di atas daun pisang yang sebelumnya sudah kita
bakar sebentar di atas kompor ya bun, supaya nggak mudah sobek. Kemudian digulung seperti ini. Lalu dibungkus. Nah bunda bisa perhatikan pelan-pelan ya, nanti di rumah bisa dipraktekkan. Nah ini kita sematkan menggunakan tusuk gigi. Di bagian sebelahnya juga sama ya. Supaya rapi, ini bagiannya pinggirnya aku gunting. Nah ini hasilnya. Ini sudah selesai semua aku bungkus. Satu resep menghasilkan 30 bungkus nasi bakar. Supaya lebih cepat, ini aku bakar aja di atas oven atau dipanggang pakai oven ya. Kalau teman-teman mau pakai teflon boleh banget. Nah ini aku pakai oven aja. Aku oven selama 40 menit. Setelah 40 menit, ini nasi bakarnya sudah kering dan sudah panas seperti ini. Aku angkat ya. Jadi kalau bunda di rumah mau dibakar di atas teflon itu boleh banget. Ini karena aku mau simple supaya cepat. Jadi kita pakai oven aja. Nah, untuk cara pengemasannya seperti ini, aku taruh di atas mika dan diberi kerupuk. Aku tambahkan juga sendok plastik. Lalu ini di bagian ujung-ujungnya aku staples. Nah, seperti ini lakukan sampai selesai ya, Bun. Nah, ini dia nasi bakarnya sudah jadi, hasilnya banyak, bikinnya simple, cepat. Pokoknya bunda di rumah wajib cobain karena rasanya juga enak. Semua peralatan yang aku gunakan dalam pembuatan nasi bakar ini, mulai dari oven, chopper, wok cookware, spatula, pisau, semuanya dari Idea Life ya. Jadi teman-teman yang mau samaan, link pembelian dan deskripsi produk sudah aku tulis ya di kolom deskripsi. Silahkan klik aja di bawah judul. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.